Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mengkaji ilmu agama menjadi penyebab dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk daripada kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas ya, tentang permasalahan nadar. Sekarang masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, berkata Imam Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk daripada kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dimasukkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala ke dalam kitabnya Kitab Tauhid, karena di dalam bab ini jelas ya, ada penjelasan tentang model atau macam-macam daripada kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid, yaitu apa? Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-isti'adzatu, isti'adzah secara bahasa adalah al-iltija wal i'tisam, artinya bersandar dan berlindung. Jadi ketika seseorang dia isti'adzah berarti meminta perlindungan dan bersandar kepadanya. Wa haqiqatuha, dan hakikat orang yang beristi'adzah adalah al-harbu min syai'in takhafuhu ila man ya'samika minhu. Seseorang yang beristi'adzah berarti dia lari dari sesuatu yang ditakutkannya kepada sosok yang bisa menjaganya. Artinya ketika kita berlindung kepada Allah berarti apa? Kita lari dari yang kita takutkan. Lari kepada Allah dari yang kita takutkan, dan Allah sebagai pelindung kita. Maka ketika kita beristi'adzah kepada selain Allah, artinya meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak bisa melindungi kecuali Allah, maka ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Kemudian setelah membawakan bab, Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan ayat dalam surat Al-Jin ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia ya'udzuuna birijalin minal jinni, mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka menambah kepada mereka rahaqan, artinya khaufan, artinya rasa takut. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya ada laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan dari laki-laki dari kalangan jin. Dan ketika mereka meminta perlindungan kepada jin, tidak kemudian membuat mereka aman, tetapi semakin membuat mereka takut. Takut. Artinya jin tersebut tidak bisa memberikan apa? Keamanan atau keselamatan. Bahkan justru ya, yang bertambah hanyalah seseorang bertambah rasa takutnya.
Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya ada sebagian dari kalangan manusia mereka berlindung ya kepada para jin. Untuk apa? Untuk memberikan keamanan kepada mereka dari hal-hal yang mereka khawatirkan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke sebuah lembah. Ya, mereka masuk ke sebuah lembah dan kemudian apa? Mereka meminta kepada perlindungan kepada jin dari bahaya-bahaya yang bisa mereka dapatkan dari lembah itu. Ya, ketika mereka masuk ke sebuah lembah, kemudian mereka meminta perlindungan kepada penghuni lembah, yaitu jin. Ya, dari mara bahaya yang kemudian dikhawatirkan datang kepada mereka. Maka kaitan ayat ini dengan bab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang beriman dari kalangan jin. Ketika mereka ada di antara mereka yang masuk Islam, maka mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini adalah jin-jin yang beriman ketika mereka masuk Islam, mereka mengabarkan kepada Nabi bahwasanya ada dari kalangan manusia-manusia yang beriman, mereka itu meminta perlindungan kepada kami, itu kepada jin. Jadi mengabarkan kondisi ini adalah jin-jin yang masuk Islam dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib diambil faedah dari ayat ini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala bahwasanya annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Lianna mu'minil jinni qalu, karena orang-orang beriman dari kalangan jin mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah melakukan kesyirikan kepada Rabb kami dengan seorang pun. Ya, dan ayat ini tentunya setelah bentuk pengingkaran mereka kepada laki-laki ataupun manusia-manusia yang beriman ketika meminta perlindungan kepada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan mereka menjelaskan bahwasanya walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Menunjukkan meminta perlindungan kepada selain Allah dari sesuatu yang tidak bisa melindunginya kecuali Allah, maka ini adalah kesyirikan yang besar. Karena ayat ini turun adalah ketika orang-orang dari kalangan manusia ketika memasuki sebuah lembah dan mereka khawatir tentang kecelakaan mereka atau tentang keselamatan mereka di lembah itu, maka kemudian mereka apa? Meminta perlindungan kepada jin. Ya, meminta perlindungan kepada jin. Maka ini tidak boleh. Terlebih jin-jin kafir biasanya ketika mereka mengadakan sebuah perjanjian dengan manusia, itu mereka memberikan syarat-syarat yang syarat tersebut menyebabkan manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang gratis ya, kata jin. Ya, tentunya mereka kadang-kadang syarat-syarat yang diinginkan oleh jin itu dibakarin kemenyan gitu ya, atau disembelihkan ayam hitam, atau apalagi nyembelihnya tanpa mengucapkan bismillah, atau dengan sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang ini apa melenceng dari akidah yang benar, sehingga menyebabkan pelakunya kufur, ya, menyebabkan pelakunya kufur. Kemudian di dalam ayat ini juga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan umumur risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umum li tsaqalaini, bagi dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin dan manusia. Jadi syariat yang ada ini adalah umum, bukan hanya untuk kita manusia saja, tetapi untuk jin juga, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul insa wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah.
Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku juga bagi bangsa jin. Yang ketiga, annal isti'adzata bi ghairillahi turithul khaufa wa dha'fa. Yang ketiga adalah bahwasannya meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini justru akan menimbulkan kelemahan dan rasa takut. Ya, semakin kita berlindung kepada sesuatu, itu semakin kita khawatir. Ya, semakin kita takut. Ada orang-orang yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kekuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kepada kerisnya, kepada batunya, ya. Kepada apapun itu yang mereka mandikan setiap malam Rabu, malam Jumat Kliwon, ya, syarat agar mereka diberikan kekuatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dha'ufat talibu wal matlub. Lemahlah yang meminta dan lemahlah yang dipinta. Artinya seseorang menyandarkan kepada apa? Kepada benda-benda tadi yang disebutkan. Dan semakin apa? Semakin membuat orang tersebut lemah dan takut, was-was, khawatir. Beda ketika seseorang dia berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yufhamu minal ayati annal isti'adzata billahi turithu quwwatan wa amna. Dan sebaliknya kata Syekh, dipahami dari ayat ini bahwasanya ketika seseorang meminta perlindungannya kepada Allah, maka akan mewariskan, artinya akan menghasilkan kekuatan dan keamanan. Seseorang akan senantiasa nyaman, ya, dan aman ketika justru apa-apa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membawakan ayat, Syekh rahimahullahu taala kemudian membawakan hadis wa an Khawlah binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim, semoga Allah meridainya. Qalat, berkata Khawlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di sebuah tempat, faqala, dan dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung, ya, kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaqa, dari kejelekan apa yang telah diciptakan atau apa yang telah beliau ciptakan, yaitu Allah. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tidak ada yang mampu mencelakainya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khawlah binti Hakim ini adalah beliau istrinya Utsman bin Mad'un, semoga Allah meridainya. Dan beliau ini anaknya Hakim bin Umayyah As-Salamiyah atau As-Silmiyah. Di dalam hadis ini beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di sebuah tempat. Manzilan ini nakirah, artinya barang siapa yang turun singgah di sebuah tempat yang tentunya tempat itu baru bagi kita, mau di hutan, ya, atau di tempat rest area, atau di tempat apapun yang tempat itu adalah baru bagi kita, maka hendaklah dia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena barang siapa yang berdoa dengan seperti ini, lam yadurruhu syai', tidak akan membahayakan kepadanya sesuatu apapun, ya, sampai dia beranjak dari tempat itu. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW itu memberikan petunjuk kepada kita selaku umatnya. Agar apa? Agar kita meminta perlindungan kepada zat yang mampu melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung, ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada jin, ya, atau bukan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, tetapi kita meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mampu melindungi, ya, kepada zat yang mampu melindungi. Maka di dalam hadis ini ada doa tentang
doa tentang seseorang yang baru turun ke sebuah tempat, rumah baru, tempat baru, ya. Kalau mungkin kita turun di rest area atau kita sedang hiking ke gunung, turun di lembah yang baru misalkan, ya, maka kita mengucapkan doa ini karena akan menjaga, ya, dari sesuatu yang berbahaya. Dan kaitan hadis ini dengan bab, kata Syekh Shalih Fauzan, anna fihi irsyadan ilal isti'adati nafi'atil masyru'ah. Di dalam hadis ini ada irsyadan, ada petunjuk untuk kita meminta perlindungan kepada zat yang bermanfaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-masyru'ah, yang disyariatkan, badalan minal isti'adati syirkiyah, sebagai bentuk pengganti dari isti'adah yang syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin itu kalau mereka meminta perlindungan itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ketika masuk ke sebuah lembah, maka yang mereka panggil, ya, penghuni lembah ini. Yang mereka panggil adalah jinnya lembah ini atau penguasa lembah ini. Sehingga kadang-kadang mereka menyembelih sebuah sesembelihan yang diperuntukkan untuk penguasa lembah itu, agar apa? Agar mereka diberikan keamanan. Agar mereka diberikan keamanan. Tapi padahal ketika kita turun di sebuah tempat dan kita meminta kepada Allah perlindungannya, maka kata Rasul, lam yadurruhu syai'un, tidak akan bisa membahayakan sesuatu apapun kepadanya. Tapi itu isti'adzah. Isti'adzah artinya thalabul aud. Isti'adzah artinya thalabul aud, meminta perlindungan. Dan kita bacakan sekarang istighotsah, yaitu thalabul ghauts, bab setelahnya. Tadi bab isti'adzah sudah selesai. Sekarang masuk ke bab yang baru. Syekh mengatakan babu minasyirki, bab termasuk daripada kesyirikan, an yastaghitsa bi ghairillah, beristighotsah kepada selain Allah, au yad'u ghairahu, atau dia meminta kepada selainnya. Ya, di dalam bab ini dijelaskan oleh penulis Syekh rahimahullah, bab termasuk kesyirikan yaitu seseorang beristighotsah, thalabul ghauts. Kita dengar kadang-kadang istighatsatul kubra, ya. Artinya apa? Thalabul ghauts, yaitu meminta sesuatu ma fihi usrun, sesuatu yang di dalamnya ada kesulitan. Artinya hampir tidak ada yang mampu melakukan perlindungan dari ghauts ini kecuali Allah, gitu. Itu dinamakan istighotsah. Tetapi istighotsah pun kalau bisa dilakukan oleh manusia, maka boleh beristighotsah kepada manusia kalau dia mampu melakukannya. Seperti terjadi kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya dari pengikutnya yang sedang berseteru dengan pengikut Fir'aun. Maka kemudian pengikut Nabi Musa alaihissalam ini lapor kepada Nabi Musa tentang kedzaliman pengikutnya Fir'aun. Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi fawaqazahu Musa faqada alaihi. Ini dalam surat Al-Qasas, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian pemukulan Nabi Musa alaihissalam kepada siapa? Kepada pengikutnya Fir'aun, yang menyebabkan kemudian Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan lari ke Madian. Lari ke Madian dan bertemu dengan Nabi Syuaib dan menikahi anaknya dan tinggal di sana selama samannya hijaj atau 8 tahun di sana. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 15, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Tentang fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi fawaqazahu Musa faqada alaihi. Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi, maka pengikutnya Musa ini beristighotsah kepada Nabi Musa. Ya, terhadap apa beristighotsahnya? Terhadap kezaliman bala tentara Firaun yang mengejarnya. Kemudian apa kata Allah? Fawaqazahu Musa, maka kemudian
tentara Firaun ini dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, faqadha alaihi, langsung mati ketika itu. Ya, langsung mati ketika itu. Artinya akhirnya kemudian apa? Nabi Musa alaihissalam fasbah fil madinati khaifan yataraqab, maka beliau menjadi seseorang yang kondisinya di kota itu diawasi, ya, dan merasa takut karena dikejar-kejar oleh Firaun dengan bala tentaranya, sehingga kemudian beliau ke negeri Madian. Maka para ulama mengatakan di dalam ayat ini bolehnya beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika yang kita minta dia mampu. Ya, karena kita bayangkan Firaun, raja yang zalim ketika itu dengan kekuatan yang besar, dan Nabi Musa alaihissalam itu melawannya. Bahkan ketika ada pengikutnya dikejar-kejar oleh pengikut Firaun, dan pengikut Nabi Musa ini lapor kepada Nabi Musa, dipukul pengikut Nabi Firaun ini dan kemudian seketika mati. Maka ini kondisinya apa? Ghost. Kondisinya adalah sesuatu yang sesuatu yang sulit untuk diupayakan gitu ya, karena untuk melawan seseorang yang raja yang zalim ketika itu. Maka kalimatnya dengan fastaghosahu. Maka kemudian pengikut Firaun istighosah kepada pengikut Musa istighosah kepada Nabi Musa. Maka kalimatnya dengan istighosah. Dan istighosah adalah talabul ghaus, meminta al-ghaus. Apa itu ghaus? Yaitu izalatu syiddah. Untuk menghilangkan sesuatu yang sesuatu itu adalah sulit sekali, kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Seperti kita kadang pernah ketika Covid gitu ya, wabah melanda, ada orang-orang yang beristighosah karena memahami bahwasanya yang menghilangkan Covid ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau ketika kaum muslimin dibantai misalkan ya di Palestina dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa apa? Beristighosah. Karena hanya Allah yang mampu ya mengalahkan mereka ataupun memenangkan kaum muslimin di sana. Jadi istighosah itu adalah talabul ghaus, meminta sesuatu mafihi usrun, yang di dalamnya ada kesulitan. Ya, yang di dalamnya ada kesulitan. Kalau isti'adzah talabul audz, meminta perlindungan. Kalau istighosah talabul ghaus, meminta sesuatu yang di dalamnya ada kesulitan. Setelah menyebutkan bab, kemudian penulis di sini membawakan ayat dalam surat Yunus ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Maka apabila engkau melakukan itu ya Muhammad, ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Karena kalau engkau melakukan itu, maka terbukti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, termasuk orang-orang yang melakukan apa? Kezaliman. Taib. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya untuk tidak meminta dan tidak beristighosah kepada makhluk, kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Artinya tidak ada makhluk pun yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk meminta kepada selain Allah, ya, dan untuk beristighosah kepadanya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita tadi masuk ke dalam bab istighosah, bab isti'adzah juga sama. Artinya apa? Semuanya di bawah ketentuan masalah doa. Jadi ada doa, ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosah. Doa ini adalah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Itu doa, meminta.
dari bawahan ke atasan, itu meminta. Dari kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu meminta. Dan doa ini boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala asalkan apa? Asalkan syaratnya hadir dan qadir. Asalkan syaratnya ada dan mampu doa itu. Maka seluruh yang di bawah doa seperti isti'anah, meminta pertolongan, isti'adzah, meminta perlindungan, istighotsah, meminta al-ghauts, artinya sesuatu yang di dalamnya ada kesulitan, boleh kita lakukan kepada selain Allah asalkan yang kita minta ini orangnya ada dan dia mampu melakukannya. Orangnya ada dan dia mampu melakukannya. Bolehkah kita meminta perlindungan kepada selain Allah? Hukumnya boleh. Kalau yang kita lindungi dia mampu melindungi. Kalau tidak, karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza wajada malja'an falya'ud bih." Apabila kamu mendapatkan tempat perlindungan, maka berlindunglah kepadanya. Artinya berlindung dari sesuatu ya yang bahayanya itu bisa dihindari oleh manusia biasa. Beda kalau kemudian bahayanya besar, gitu ya. Artinya begini. Doa, isti'anah, isti'adzah, istighotsah itu boleh kita minta kepada selain Allah asalkan syaratnya dua. Yang pertama yang kita minta dia ada orangnya. Yang kedua yang kita minta dia mampu memberikannya. Dia mampu memberikannya. Sekarang kita masuk ke sebuah lembah. Kita kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan lembah ini. Yang jelas bahwasanya yang mampu memberikan kejahatan di lembah adalah misalkan makhluk-makhluk gaib lah misalkan ya. Yang tidak ada yang bisa menyelamatkan orang tersebut dari makhluk gaib ini kecuali siapa? Kecuali Allah. Maka kalau kondisinya seperti ini tidak boleh memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kemudian dikejar oleh pencuri, dikejar oleh begal, kita lari ke polisi misalkan, ke Polres, ke Polsek, meminta perlindungan, boleh tidak? Boleh. Karena apa? Yang kita mintai perlindungan, dia orangnya ada depan kita, dia pun mampu melindungi. Maka syaratnya adalah boleh seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala asalkan yang pertama yang kita mintai ada orangnya, yang kedua dia mampu melindungi. Artinya mampu melindungi dari sesuatu mara bahaya yang sifatnya apa? Sifatnya rendah atau lemah. Tapi kalau yang mara bahaya yang sifatnya besar gitu ya, dari wabah ya, dari taun yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak bisa. Karena kita harus memintanya kepada zat yang mampu melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak mampu melindunginya kecuali Allah dan minta kepada selain Allah, ini khawatir jatuh kepada kesyirikan. Ya, ini dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Taib. Setelah membawakan ayat dalam istighotsah ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta kepada seorang pun dari kalangan makhluknya yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan hukum bagi siapa yang meminta kepada selain Allah, maka dia termasuk orang musyrik. Maka dia termasuk orang musyrik. Ya, artinya apa? Ketika dia meminta perlindungan atau istighotsah kepada selain Allah, yang jelas-jelas selain Allah ini tidak mampu melindungi ataupun memberikan permintaan kita, maka ini tidak boleh. Kita harus memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kaitan ayat ini dengan bab ya, bahwasanya di dalam ayat ini ada larangan tentang seseorang dia meminta kepada selain Allah, dan itu adalah kesyirikan yang mana bisa menghilangkan tauhid. Kesyirikan yang bisa menghilangkan apa? Tauhid. Ini ketika apa? Ketika kita meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah yang tidak mampu melindunginya kecuali Allah.
Ketika kita mintanya kepada selain Allah, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Diambil faedah dari ayat tadi yang disampaikan dalam surat Yunus ayat 106. Ayat ini menunjukkan bahwasanya meminta kepada selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu menunaikannya kecuali Allah adalah kesyirikan yang besar. Yang kedua, bahwasanya orang yang paling soleh sekalipun, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau memintanya kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak mampu menunaikan hanya Allah, maka Nabi Muhammad menjadi orang zalim atau orang musyrik. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadz zalimin. Apabila kau masih melakukan itu, maka terbukti kau termasuk orang zalim. Maksudnya apa orang zalim? Orang musyrik. Ya, karena ketika dia meminta sesuatu yang tidak mampu menunaikannya kecuali Allah dan mintanya kepada selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Ini tidak boleh. Meminta diturunkan hujan kepada manusia, meminta disembuhkan penyakit kepada manusia, meminta dicari siapa yang mencuri mobilnya kepada manusia. Ya, yang jelas-jelas ini adalah perkara gaib. Apalagi dia mencarinya dengan ramalan, dengan melihat telapak tangan, dengan melihat air misalkan. Ya, jelas ini adalah amalan-amalan kesyirikan. Karena itu semua yang mampu melakukannya hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah membawakan ayat yang pertama, kemudian Syekh rahimahullahu taala membawakan ayat yang kedua dalam surat Yunus ayat 107-nya. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila menimpa kepadamu dzurrin, yaitu kemadaratan bahaya, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang mampu menyingkap ya bahaya tersebut kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan apabila Allah menginginkan bagimu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak keutamaan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah menimpakan kepadanya ya siapa-siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan ya bahwasanya hanya Allah lah ya zat satu-satunya yang menguasai alam semesta. Zat satu-satunya yang hanya bisa memberi dan menolak pemberian, artinya yang bisa memberi dan tidak memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali atas izin ya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hanya Allah lah zat satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Yang ketika datang kepada kita bahaya, maka tidak ada yang sanggup menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Yang ketika Allah menginginkan kita bahagia, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak kebahagiaan itu kecuali hanya Allah yang bisa menolaknya. Tapi ketika tertancap keimanan itu dalam diri kita bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang hanya bisa memberikan manfaat dan madarat, ya, maka kita harus merasa yakin dan merasa aman. Sampai kata Allah dalam hadis qudsinya, la annal ummata ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah sesungguhnya kalau seandainya seluruh umat manusia mereka ingin mencelakaimu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka ketahuilah tidak akan sampai kecelakaan itu kepadamu kecuali dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya, wa in jitama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan apabila mereka menginginkan manfaat untukmu, ketika mereka manusia berkumpul semuanya sepakat untuk memberikan manfaat kepada kita, maka manfaat itu tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Ya, artinya kita harus yakini bahwasanya apapun yang menimpa kita, kebaikan ataupun keburukan, ini atas izin dari siapa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Diambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yang pertama wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidul uluhiyah. Wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan uluhiyah. Ya, apa itu tauhid uluhiyah? Ada yang masih ingat dengan tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi yang pertama, wajibnya bagi kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Seluruh amalan ibadah kita berikan hanya untuk Allah saja. Saum kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, apapun itu ibadah kita. Dan wajibnya kita mentauhidkan rububiyah Allah. Artinya apa? Meyakini ya, seluruh alam semesta ini pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini keyakinan dalam tauhid rububiyah. Karena apa? Sakit dan sembuhnya, kaya dan miskinnya, susah dan mudahnya, itu semua wewenang Allah. Ketika kita berdagang hari ini susah, besoknya mudah. Kehidupan kita hari ini sakit, besok sehat. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya yang mampu memberikan ini dan menghalangi ini hanya Allah. Ketika kita meminta hal-hal ini kepada selain Allah, meminta kesehatan, meminta dilancarkan rezeki usaha, gitu ya, meminta kelancaran usaha. Ketika kita memintanya kepada selain Allah, yang jelas ini adalah urusan Allah, ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Ya, ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Dan kemudian setelahnya dibawakan ayat surat Al-Ankabut ya, ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabtagu indallahi rizqa. Maka carilah oleh kalian di sisi Allah rizki, wa'buduhu, dan sembahlah Allah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya kalian dikembalikan. Taib. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk meminta rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Karena rezeki yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan patung, ya, bukan bos kita, bukan partner kita dalam usaha, bukan. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintanya pun kepada Allah. Dan juga di dalam ayat ini kita harus ada apa? I'tiraf bi nikmatillah, mengakui akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah, maka apa? Wa'budu, sembahlah Allah. Kita ingin diberikan kekayaan oleh Allah, tapi kita tidak datang kepada sang pemberi kekayaan. Kita ingin disembuhkan oleh Allah penyakitnya, tetapi kita tidak datang kepada zat yang menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dilancarkan apapun urusan kita, tetapi kita tidak datang kepada zat yang melancarkan urusan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah sebuah kepastian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis Ibnu Abbas ketika beliau dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, disampaikan oleh Rasulullah, ya gulam, wahai anak kecil, kata Rasul, inni u'allimuka kalimat, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama kata Rasul apa? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan bentuk penjagaan kita kepada Allah adalah ihfad hududallah, ihfad syara' Allah atau syara'i Allah. Jagalah batasan Allah, jagalah syariat Allah. Ketika kita menjaga batasan Allah, batasan-batasan dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka apa balasannya? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Para ulama mengatakan menjaga kita dari keburukan, dari mara bahaya, melindungi kita dari kefakiran, menjaga kita dari kesulitan. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih gulam. Kata para ulama, gulam ini adalah umur 8 tahunan atau 9 tahunan. Tetapi sudah diajarkan apa? Untuk melakukan hal yang agar kita mendapatkan yang kita inginkan, yaitu dengan
cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka di dalam ayat ini fabtagu indallahi rizqa, carilah oleh kalian di sisi Allah rizki. Jadi karena hanya Allah yang memberikan rizki. Dan setelah itu apa? Wa'buduhu, dan sembahlah oleh kalian Allah. Ya, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kemudian apa? Wa'buduhu ay akhlisu lahul ibadah. Artinya wa'buduhu, dan sembahlah oleh kalian Allah saja. Artinya ikhlaskanlah ibadah kalian hanya untuk Allah saja. Ya, ikhlaskanlah ibadah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kata Syekh Fauzan, wa huwa min atfil 'am 'alal khas. Dan ini termasuk ataf umum kepada khusus. Diikutkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Yang khususnya adalah rizki. Setelah kita tahu Allah yang memberikan rizki, kita mintanya kepada Allah, maka ikutilah dengan ibadah kepadanya. Ikutilah dengan ibadah kepadanya. Fa inna ibtigha'a rizqi indallahi minal ibadah, karena mencari rizki dari Allah juga termasuk ibadah. Apa kata Allah? Fabtagu indallahi rizqa. Carilah oleh kalian rizki di sisi Allah. Mencari rizki ibadah. Setelah itu apa? Wa'buduhu, dan sembahlah oleh kalian Allah. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah juga ibadah. Ya, berarti di sini atful 'am 'alal khas, mengatafkan yang umum kepada yang khusus. Mencari rezeki di sisi Allah adalah ibadah, kemudian kita menyembah Allah juga ibadah. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan tentang bahwasannya kita harus senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya washkurulahu, dan bersyukurlah kepadanya. Artinya bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, dengan cara apa? Meyakini bahwasanya kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan kesenangan kemudian kita bersyukur kepada Allah baik dengan lisan kita alhamdulillah, atau bersyukur dengan meningkatkan amalan kita, maka kita yakin bahwasanya kenikmatan yang barusan kita dapatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda kalau dapat rezeki dia foya-foya, dia undang-undang teman-temannya malah bermaksiat gitu ya. Ini seakan-akan apa? Rezeki yang dia dapatkan ini ya rezeki dari bosnya lah, atau rezeki dari karena usaha dia dan lain sebagainya. Tidak menyandarkan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Waskuru lahu ilaihi turja'un, bersyukurlah kalian kepadanya karena kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Taib. Kemudian ini ada 2 ayat lagi nih. Ayat setelahnya dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam surat Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wahum an du'aihim ghafilun. Dan siapa yang lebih zalim, lebih sesat dibanding orang yang meminta kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, yaitu yang tidak mampu menjawab permintaannya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap doa-doa mereka lalai. Sampai Allah menjelaskan bahwasanya siapa yang lebih sesat dibanding orang yang memintanya kepada selain Allah. Ya, dibanding orang yang memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita meminta kepada selain Allah, apalagi sesuatu yang tidak mampu menunaikannya hanya Allah, maka ini tidak boleh. Dan juga sebagian ulama mengatakan tentang kita tidak bolehnya meminta kepada manusia. Ya, tidak bolehnya meminta kepada manusia. Walaupun manusia itu mampu memberikannya. Karena ada hadis yang lainnya Rasul mengatakan, man sa'alan nasa, barang siapa yang meminta kepada manusia bi ghairi ma bihi ba'sun, tanpa ada kebutuhan yang sangat. Artinya dia menjadikan meminta-minta itu sebagai usaha dia gitu ya, padahal dia diberikan kekuatan. Apa kata Rasulullah? Maka dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, walaysa fi wajhihi mud'atul lahmin, dan di wajahnya tidak ada secuil pun daripada daging. Jadi ada orang yang di dunianya minta-mintanya kepada manusia, padahal yang minta-minta yang boleh gitu ya. Maksudnya
perkara yang manusia ini bisa menunaikannya. Minta makanan, minta uang, kan bisa manusia memberi. Tapi senantiasa dia memintanya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia kondisinya terdesak dan butuh itu, sebagian ulama boleh. Kalau bihi ba'sun, artinya punya hajat, sangat butuh kepada meminta kepada manusia. Tapi kalau dia tidak sangat butuh, artinya dia bisa berupaya dengan tenaganya, maka dianjurkan dia bekerja. Karena ada ancaman dari Rasulullah, dia dibangkitkan di hari kiamat, maka tidak ada secuil daging pun di wajahnya bagi orang-orang yang meminta-minta. Baik. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini termasuk orang yang sesat ketika dia meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah." Ya, siapa yang memberikan jawaban atau mampu menjawab orang-orang yang sangat butuh ketika meminta kepadanya. Wa yakshifus su, dan bisa menyingkap kejelekan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Apakah ada sesembahan bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian berfikir. Ini penafian ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang mampu menghilangkan madarat ya, dan mampu menunaikan permintaan hambanya ketika meminta kepadanya. Baik. Tadi kita sebutkan bahwasanya bahwasanya istighotsah yang barusan kita bahas, kemudian isti'adzah, ini semuanya tahta doa, di bawah doa. Boleh kita memintanya kepada selain Allah kalau yang kita minta dia mampu dan dia ada orangnya. Tentunya ini dari sisi hukum. Tetapi kalau dari sisi keutamaan, tetap seseorang hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat, para tabi'in, ketika mereka tidak ada garam sekalipun di rumahnya, itu mereka mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencari pekerjaan, ketika mereka berupaya mencari dunia, berdagang atau apapun itu, mereka minta sama Allah agar diberikan rezeki, diberikan kemudahan di dalam berdagangnya. Ya, menunjukkan bahwasanya dalam hal yang ketika manusia bisa menolongnya pun, kalau bisa tetap mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita bersandar kalau selama ini rezeki yang nyampe kepada kita dari bos kita, dari partner kerja kita, dari atasan kita, tidak. Tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersyukur dan kembali hanya kepada Allah. Taib. Ada hadis terakhir ya, di sini disebutkan terakhir, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasanya kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun, bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik, yu'dzil mu'minin, orang munafik ini sering menyakiti orang mukmin. Faqala ba'duhum, maka sebagian para sahabat berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bangunlah kalian, bangkitlah kalian. Kita meminta istighotsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik, dari orang munafik ini. Faqala nabiyyu, maka Nabi mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi in wa inna ma yustaghatsu billah." Sesungguhnya tidaklah diminta istighotsah itu kepadaku, hanya saja istighotsah itu dimintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kalimat yang digunakan sebagai bentuk ta'adub ya ma'allah, etika beradabnya Nabi bersama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya istighotsah itu tidak diminta kepadaku tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu bisa, artinya bisa meminta, menunaikan apa yang diminta oleh orang sahabat ini. Untuk apa? Untuk menghalangi kejelekan orang munafik. Jadi ada orang munafik suka mengganggu gitu. Nabi selaku manusia bisa saja menghalangi itu, ya, bisa saja menghalangi itu. Tetapi ini kalimat istighotsah, la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak diminta istighotsah kepadaku, hanya saja istighotsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighotsah tadi apa?
talabul ghauth, sesuatu yang ada kesulitan di dalamnya. Ya, sesuatu yang ada kesulitan di dalamnya. Taib, ini perbedaan antara istighotsah dengan isti'adzah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang bisa disampaikan ya tentang pembahasan isti'adzah dengan istighotsah dan perbedaannya. Jadi bisa terjatuh kepada sebuah kesyirikan ketika kita isti'adzah atau istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas selain Allah ini tidak bisa menunaikan permintaan kita. Atau yang jelas-jelas selain Allah ini yang kita minta istighotsah atau perlindungan kepadanya, dia tidak ada orangnya, mati misalkan dalam kubur. Ini tidak boleh kita beristighotsah kepada orang yang sudah mati. Itu mungkin ya bisa sampaikan. Tapi sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tafadhal. Masya Allah. Hadir. Ada jin. Tapi kalau dia taunya melihat atau dia mengira-ngira, dengan apa merasakannya? Merinding itu, bulu kuduk gitu ya. Kalau dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, jin dengan kabilahnya itu melihat kalian dari sisi kalian tidak melihat mereka, kata Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ayat ini bahwasanya jin itu melihat kita. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya untuk melihat jin. Ada orang-orang yang Allah berikan. Ya. Tetapi tidak dipelajari. Artinya tidak kemudian dia mengamalkan baca surat jin 40 kali katanya bisa lihat jin, enggak. Jadi dia pemberian dari Allah, itu pun sesaat. Sesaat lihat jin, setelah itu nggak lihat jin lagi gitu. Itu mungkin saja. Kalau itu wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kemudian dia menganggap jin, karena memang jin kan banyak. Jin itu banyak. Sebagian jin ada yang mengatakan jin tidak meninggal katanya. Dan jin peranakannya lebih dari manusia. Bisa jadi mungkin penuh jin di sini, bisa jadi ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia bisa memastikan seakan-akan dia melihat jin, ini tidak ada yang bisa melihat jin. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kita nggak usah percaya lah. Ya nggak usah percaya, iya aja we lah gitu. Harus belajar tauhid gitu ya. Taib. Itu saja ya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.